Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan syukur hari ini kita dapat beredukasi materi tentang upaya pencegahan narkoba. Masih di bidang narkoba. Jadi upaya ini paling berat karena kalau sudah kecanduan ini sulit kita bisa untuk penyembuhan. Namun upaya inilah pencegahan narkotika merupakan tanggung jawab bersama. Saya ulangi lagi, bukan hanya tanggung jawab saya sebagai orang yang memberikan tentang media sosial, upaya pencegahan narkoba, tapi kita bersama. Ayah, anak, ibu, abang, tetangga, saudara, sekolah, karang taruna, universitas, kepolisian, dinas sosial, dinas kesehatan. Karena sangat menggiurkan ya bagi mereka investasi membeli barang narkoba di luar negeri untuk dijual di dalam negeri. Jadi uang kita yang beredar di dalam negeri terserap ke luar negeri. Begitu juga uang pajak negara kita 840 triliun melalui APBN untuk penanggulangan narkoba. Baik itu untuk kepolisian, kejaksaan, dinas sosial, dinas kesehatan maupun penyuluhan-penyuluhan. Oleh sebab itu harus kita bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri, hingga masyarakat harus memang memperhatikan. Jangan nanti ada tempat-tempat pasar, malah stand narkoba itu dilewati semua. Orang lebih cenderung ke tempat yang pasar itu ada makanan-makanan. Nah, kasihan kan yang melaksanakan penyuluhan di pasar-pasar, baik itu di alun-alun maupun di tempat-tempat yang sudah disebutkan oleh pemerintah daerah. Jadi mau tidak mau kita harus bersama, sehingga kita memang bersama-sama tujuannya untuk membangun ketahanan terhadap penyalahgunaan narkoba, sehingga terselamat bangsa kita. Karena 15 tahun sampai 24 tahun sudah diketahui Badan Narkotika kita tahun 2024, 57% pemuda kita. Nah, oleh sebab itu ini adalah upaya ya pencegahan narkoba, di mana pencegahan tingkat individu atau diri sendiri. Jadi diri sendiri ini harus mengedukasi bahwa bahayanya narkoba. Jadi kita punya anak jangan seolah-olah kita memberikan uang yang tidak ukuran ya. Mentang-mentang kita banyak menerima uang, tidak dikontrol. Loh, kenapa putri saya ini drastis sekali kesehatannya menurun? Loh, kenapa putri saya ini nilai pelajarannya di sekolah maupun di universitas? Loh, kenapa putri saya ini kok tidak mau beradaptasi dengan lingkungan? Nah, inilah yang harus kita mengedukasi diri. Jadi memahami bahwa narkoba itu adalah dampak kesehatan. Dampak kesehatan serta ancaman. Baik itu ancaman kesehatannya rusak maupun ancaman penjara ya. Melanggar hukum. Nah, sekarang upaya untuk pencegahan narkoba itu dari hasil penelitian itu tergantung dari lingkungan yang tidak positif ya, lingkungan yang gemerlap, lingkungan yang tidak tertib jam 11 malam, lingkungan itu masih bingar-bingar bunyi musik, lampu gemerlapan, sehingga perlu kita lihat dengan siapa anak kita itu dan apa pengaruh. Jadi kalau kita lihat anak kita baik,
dan menghindari pergaulan bebas, maka udah termasuk upaya untuk pencegahan narkoba. Ada juga dia termasuk mengelola stres, mencari cara sehat untuk mengatasi masalah, bukan berarti membuat masalah. Jadi hubungannya ini adalah harmonisnya rumah tangga, karena rumah tangga itu adalah pendidikan pertama ya. Pendidikan pertama, sangatlah sayang kita pada waktu dia bayi, kita rawat, usia dia 16-17 tahun terjangkit penyalahgunaan narkoba, kasihan. Selanjutnya berani berkata tidak, harus kita tolak. Narkoba itu kita bersama-sama mengatakan tidak, tegas menolak. Sehingga penggunaan narkoba dalam situasi apapun dapat kita menolak, sehingga kita secara langsung untuk dapat tidak menggunakan narkoba, sehingga kewalahan ya. Ini si penjual itu tidak kewalahan dia, walaupun hukuman mati, tapi si pengedar pemodalnya tidak kena. Yang jelas agar tidak terkena penyalahgunaan narkoba ini, yang penting adalah imannya. Ya kita tuntunlah dari kecil pergi beribadah ke masjid, beribadah ke gereja, beribadah ke kelenteng, beribadah, sehingga iman kita itu memang benar-benar dalam keadaan horizon ke atas kepada Allah. Ini untuk menanggulangi pencegahan narkoba. Jadi jangan nanti kita, yang pertama itu kita mencegah, yaitu mencegahnya untuk tingkat pribadi ya. Yang kedua, pencegahan dalam lingkungan keluarga. Jadi lingkungan keluarga ini harus membuka komunikasi terbuka, sehingga orang tua membangun keterbukaan. Oh, papa mau kerja nanti maghrib pulang. Begitu kita pulang, mana anaknya? Di mana dia? Dengan siapa dia pergi berteman? Pakai kendaraan apa dia? Janganlah berlebihan kalau anaknya SMA sudah dilepaskan kunci kontak mobil mandiri sendiri. Nah, ini cenderung kita tidak mendukung pencegahan untuk lingkungan, sehingga kita tidak membuka komunikasi terbuka, memenuhi fasilitas dia, tapi secara langsung penyalahgunaan. Jadi orang tua ini membangun keterbukaannya. Juga orang tua ini harus diajak komunikasi dengan si anak tadi, mendengarkan cerita, kenapa nilainya kok jatuh, kenapa nilainya kok baik, apa-apa saja hambatan dia. Jadi harus membuka keterbukaan. Juga karena kita di rumah tangga itu adalah disebutkan sebagai pendidikan pertama, maka disebut dengan pendidikan dini, memberikan pemahaman tentang bahayanya sejauh dini di rumah. Sehingga ada yang 30 hari perawatan, ada yang 60 hari, ada yang 90 hari. Nah ini kan merepotkan kegiatan kita, harus ada yang mendampinginya. Langkah kita agar supaya terselamat, kita laksanakan upaya pencegahan. Ada juga kita melaksanakan pengawasan aktif. Jadi memperhatikan perubahan-perubahan perilaku atau penurunan prestasi atau perubahan tempat bergaul. Harus kita dukung. Nanti kalau kamu nilainya baik, Bapak akan puasa 3 kali, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, itu bisa. Atau kita tanya, kalau nilaimu baik, nanti kita berangkat ke tempat pamanmu. Jadi harus ada keterbukaan, menciptakan suasana harmonis. Jadi sesudah kita melaksanakan pencegahan individu, kita melaksanakan pencegahan lingkungan.
Jadi sosialisasi rutin lingkungan kita. Jangan lingkungan itu kita tidak ada kepeduliannya. Tidak-tidaknya kita lihat sudah jebol lah net polinya anak-anak. Ya harus kita bisa lah memenuhinya. Kita lihat bolanya pun sudah gundul-gundul. Ya kita penuhi lah. Karena bagaimanapun sarana ini kalau kita tidak terpenuhi maka dia terkena daripada penyalahgunaan narkoba, karena pelarian ya. Atau kita bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional atau bekerja sama dengan kepolisian. Jadi minta kalau melalui OSIS kepada guru wali kepada wakil sekolah atau kepala sekolah untuk diberikan bahan-bahan sampel narkotika yang ditempel triplek apa dia untuk pelajaran instruksi, mediasi instruksi, untuk menarik minat atau melaksanakan penyuluhan bekerja sama. Yang keempat yaitu pencegahan dalam masyarakat. Jadi masyarakat ini juga ada yang aktif melaporkan ke pihak yang berwenang, apakah dia Badan Narkotika Nasional atau kepolisian, jika menentukan aktivitas mencurigakan terkait narkoba di lingkungannya. Jangan nanti ada masyarakat melaporkan ke Polsek, 2 jam kemudian nggak ada reaktif, kita telepon Polsek, oh mau izin komandan, kita cuma 3 orang di sini yang menjaga. Padahal dia sesama Polsek kan bisa koordinasi atau ke atasnya Polres atau ke Polda. Tapi ya sudahlah, ini semua kerjasama kita. Kalau kita sama sekali pincang berjalan sebelah atau tidak bertepuk 2 tangan sudah repot. Selanjutnya ada yang disebut dengan rehabilitasi dalam pencegahan masyarakat tadi. Ada rehabilitasi berobat jalan, ada rehabilitasi rutin di penginapan apakah 30 hari, 60 hari, 90 hari. Jadi dia tidak merasa dikucilkan. Inilah yang mendukung program-program pencegahan daripada narkoba. Waktu kita terbatas. Terima kasih banyak. Ada kekurangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.